Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di video materi masih dengan topik corporation atau perseroan terbatas. Nah, pembahasan kali ini memasuki part yang ketujuh. Di part yang ketujuh ini kita akan membahas bagaimana satu perusahaan yang berbentuk PT, perseroan terbatas atau corporation ini akan menyajikan semua akun terkait dengan ekuitas di laporan keuangan, dan juga kita akan melihat sedikit tentang analisis keuangan terkait dengan sisi ekuitas yang ada di perseroan terbatas ini. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu bagaimana satu corporation perseroan terbatas itu menyajikan akun-akun terkait dengan ekuitas di laporan keuangan. Tentunya kalau kita berbicara tentang ekuitas, maka itu merupakan bagian dari kelompok akun real. Kalau kita berbicara kelompok akun real, maka semua akun real itu akan disajikan, akan dilaporkan di dalam satu laporan keuangan yang bernama Statement of Financial Position atau neraca atau balance sheet. Maka kalau kita mau melihat di manakah letak ekuitas atau equity yang di dalamnya ada share capital dan ada returning tadi yang sudah kita bahas di video sebelumnya tadi, maka di manakah di laporan keuangan bisa kita lihat? Tentunya ada di neraca, di Statement of Financial Position. Nah, neraca atau balance sheet itu secara lengkap terdiri dari aset, liabilities, dan equities. Sehingga yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan itu posisi keuangan apa? Posisi keuangan itu mencakup posisi keuangan semua akun real, yaitu aset, liabilities, dan equities. Jadi semua akun dengan kelompok aset, semua akun dengan kelompok liabilities, dan semua akun dengan kelompok equities akan dilaporkan di neraca. Posisinya pada tanggal terakhir periode akuntansi, misalkan tanggal 31 Desember, itu saldonya berapa masing-masing saldo akhirnya itu ada tercantum tertera di neraca, gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke equities section yang ada di neraca. Nah, kita sudah membahas tadi dan sudah kita jelaskan, kita sudah membahasnya di video materi sebelumnya bahwa pada intinya, pada dasarnya sisi ekuitas di neraca itu terdiri dari dua komponen besar saja, dan saya menyebutnya sebagai dua sisi dari satu koin mata uang, ya. Sisi koin pertama itu berisi share capital. Kemudian sisi koin yang kedua itu berisi return earning, bagian dari profit yang tidak didistribusikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jadi intinya isi dari ekuitas itu cuma dua, yaitu share capital dan return earning. Modal yang disetorkan oleh para pemilik dan bagian laba usaha yang tidak atau belum dibagikan kepada para shareholders. Nah, itu secara singkatnya dua itu isinya. Nah, namun ternyata lupa kok kalau kita lihat di neraca di sisi ekuitas, equity section, itu kok banyak Pak isinya, nggak hanya dua itu aja. Nggak hanya share capital dan returning tadi, melainkan ada banyak Pak. Terus gimana itu Pak? Nah, selain dari komponen selain dari share capital dan returning itu adalah produk turunan, bahasa gampangnya gitu, produk turunan dari share capital. Lupa kok bisa produk turunan. Oke, kita lihat share capital, modal saham kalau kita mau bicara lengkap, maka jenis saham ada dua, yaitu ordinary share dan preference share. Maka kita nanti akan membreakdown, kita akan memerincikan yang namanya share capital itu ke dalam ordinary share dan preference share. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara ketika saham itu diisut atau diterbitkan, boleh jadi itu nanti akan mendatangkan adanya premi on share.
Sehingga tidak menutup kemungkinan ada premi on share. Premi on share-nya itu nanti karena jenis sahamnya ada dua, ordinary dan preference secara lengkapnya, maka preminya juga ada dua, yaitu premi atas ordinary shares dan premi atas preference share. Oke, paham ya? Jadi preminya pun juga ada dua, yaitu ordinary share dan preference share. Premi untuk ordinary shares dan premi untuk preference shares. Berikutnya, seiring dengan berjalannya waktu, kan mungkin saja si perusahaan itu melakukan buyback, reakuisisi atas saham yang sudah diisutnya dan sekarang sedang beredar atau outstanding. Nah, saham yang di outstand yang kemudian dibeli kembali, di buyback, di reakuisisi tadi itu disebut sebagai saham treasury. Dan saham treasury, ingat bahwa saham treasury itu bukan merupakan aset. Letaknya masih tetap sama, yaitu di ekuitas, dan kemarin sudah kita bahas bahwa treasury shares itu merupakan kontra account dari equity. Sehingga isi dari equity itu ada saham treasury atau treasury shares, ya, treasury shares. Nah, berikutnya kalau kita melakukan transaksi treasury shares dan kemudian mendapatkan quote and quote keuntungan, kita jual treasury shares-nya, kita jual, kita dispose dengan jalan penjualan, maka kemudian kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan quote and quote, yang keuntungan itu disebut sebagai premium atas saham treasury, sehingga ada share premium untuk saham treasury atau treasury. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian kalau kemudian in case perusahaan itu membayarkan dividen bukan dalam bentuk cash, melainkan dalam bentuk saham, maka akan ada share dividen. Nah, kemudian kalau lintas waktu di akhir periode perusahaan itu belum mendistribusikan janji share dividennya, maka kemudian akan ada ordinary shares dividend distributable. Nah, kita juga sudah membahas bahwa OSDD, ordinary share dividend distributable, ini juga bukan merupakan utang, ya, bukan merupakan utang. Jadi OSDD ini tadi sudah kita bahas merupakan bagian dari ekuitas, ya. OSDD ini akan menambah ekuitas, ya, menambah ekuitas hingga pada saatnya ketika OSDD-nya ini benar-benar dikonversi dalam artian new share, saham barunya sudah diterbitkan, maka OSDD-nya ini akan berubah menjadi share capital. Namun poin kita adalah bahwa sebelum OSDD ini diubah menjadi share capital, menjadi saham, maka kemudian ini part of equity. Ini merupakan bagian dari ekuitas sehingga menambah ekuitas. Jadi berkebalikan ya, kalau OSDD ini menambah ekuitas, sementara treasury shares kontra account ekuitas ini mengurangi ekuitas. Sehingga kalau kita mau summary up semua, kita mau tuliskan secara lengkap bahwa ekuitas di perusahaan yang berbentuk corporation itu ternyata isinya ada banyak. Ada share capital dash preference, kemudian ada share capital dash ordinary, berikutnya ada share premium dash ordinary, kemudian ada share premium dash preference, keempat. Kemudian berikutnya ada ordinary share dividend distributable 5. Kemudian 6 ada treasury shares. Kemudian 7 ada share premium dash treasury. Baru ke-8 ada return earning yang terakhir. Oh, jadi ternyata kalau kita tuliskan secara lengkap, equity section itu komponennya ada 8. Kalau semuanya ada berarti ada 8. Kemudian Pak, kalau tadi kan Bapak sebutkan isinya hanya ada 2, intinya ada 2 bagian. Ya, memang ada 2 bagian saja, yaitu share capital dan return earning. Bahwa kalau kita lihat ordinary atau preference itu adalah bagian dari share capital.
Kemudian premium itu juga merupakan bagian dari share capital. OSD di ujung-ujungnya akan diubah menjadi share capital. Kemudian treasury shares itu adalah share capital saham yang beredar yang dibeli kembali. Jadi kan turunan dari saham. Gitu ya. Sehingga share premium yang untuk treasury ini juga merupakan turunan dari treasury share yang merupakan premi atas treasury share. Jadi sebenarnya yang punya turunan atau beranak pinak itu adalah share capital ya. Dan kemudian satu lagi berupa return earning. Jadi intinya cuma dua saja isi dari equity itu di corporation, yaitu hanya share capital dan return earning. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ini jangan pernah sekali-kali dihafal, jangan pernah dihafal, cukup dipahami saja. Kalau kita paham, maka ya sudah, kita akan mudah untuk memahami ya, akan mudah untuk memahami. Dan kemudian kalau ada case, ada soal, ya kita kerjakan dengan mudah tanpa perlu menghafal atau mengingat-ingat, kalau syaratnya kita paham dulu atas materinya. Oke ya. Dan sekali lagi saya simpulkan bahwa equity section untuk corporation isinya cuma dua, yaitu share capital dan returning. Selesai. Nah berikutnya, kalau kita hendak melaporkan equity section di laporan keuangan, maka tadi sudah saya singgung bahwa kita akan dapat melihatnya dan kita akan melaporkannya di neraca atau statement of financial position. Nah, terkait dengan equity section, maka perusahaan dapat membuat statement of changes in equity. Nah, ini padanannya analog dengan statement of changes laporan perubahan modal ya, statement of changes in owners equity kalau di proprietorship company. Ini padanannya adalah yang ini, statement of changes in equity. Nah, statement of changes in equity berarti kita tahu di sini dari judulnya, maka kita bisa ngerti bahwa ini mencakup isiannya, mencakup perubahan saldo share capital dan perubahan saldo returning mulai dari tanggal 1 Januari atau awal periode hingga sampai tanggal 31 Desember atau akhir periode. Paham ya? Itu yang merupakan isi dari statement of changes in equity. Pak, kalau saya atau perusahaan corporation itu mau membuat statement of returning yang terpisah dari statement of changes in equity, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, silakan saja. Nah, itu nanti kalau perusahaan itu membuat statement of returning maka nanti dia harus membuat statement of changes in equity juga. Kenapa? Karena equity section itu isinya tidak hanya returning, tetapi juga mencakup share capital. Nah, share capital tidak ada di statement of return earning. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Jadi kalau returningnya mau dipecah sendiri, karena ini bagian besar dari ekuitas, itu kan tadi ada dua, yaitu share capital dan returning. Kalau returningnya mau dibuat laporan sendiri yang terpisah dari share capital, akan keluar dari ekuitas gitu ya, maka kemudian boleh saja dibuat tersendiri laporan laba ditahan atau statement of returning. Tapi kalau kalau statement of returningnya ini dibuat terpisah, maka perusahaan corporation masih tetap harus membuat statement of changes in equity. Kebalikannya, kalau perusahaan corporation itu sudah membuat statement of changes in equity, maka isinya sudah lengkap. Ada share capital perubahan awal sampai akhir, dan ada returning perubahan awal, saldo awal sampai akhir. Maka kalau perusahaan sudah membuat statement of changes in equity, maka dia tidak perlu membuat statement of return earning. Oke ya. Nah, bagaimana contoh ilustrasinya? Kita lihat di buku Pak Kesu. Oke, langsung kita lihat di presentationnya. Kita lihat di sini illustration 11 strip 25, ada satu perusahaan namanya Grabber SE.
Kemudian diberi judul di sini Statement of Financial Position, parsial saja karena hanya membahas equity section. Tentu saja ini ada periode, bukan periode, sorry. Ini tentu saja ada tanggalnya. Itu tanggal berapa? Misalkan katakanlah tanggal 31 Desember tahun 2017. Berarti ini posisi ekuitas untuk tahun 2017. Tapi di sini ini nggak ada tanggalnya. Jadi kita nggak tahu ini untuk kapan ini saldo ekuitasnya ini, kita nggak ngerti. Oke, tapi itu nggak masalah, itu fokus pembahasan kita bukan ke situ. Nah, sekarang kita lihat komponen lengkap dari ekuitas yang ada di perusahaan yang bernama Grabber ini. Pertama ada share capital yang berupa saham istimewa atau preference, ya, preference shares. Preference shares-nya dikasih keterangan ini 9%. 9% ini berarti dividennya ya, karena share capital yang berupa preference itu ingat bahwasanya dividennya sudah ditentukan di awal yaitu 9%. Par value-nya adalah 100 euro. Ya, par value-nya 100 euro. Sehingga kita tahu ini per lembar sahamnya untuk saham preference di Grabber ini dia akan mendapatkan dividen sebesar 9 euro ya, 9 euro. Kemudian bersifat kumulatif. Oke, tiap tahun pasti dibayarkan ini kumulatif, dan kalau satu periode tidak dibayarkan maka kemudian akan terakumulasi untuk dibayarkan di periode berikutnya. Callable. Nah, berarti kan di sini ada kata-kata callable. Ini mirip dengan ketika kita membahas obligasi atau bonds. Itu ada namanya callable bond. Artinya bonds itu sebelum masa jatuh temponya bisa di-call, bisa di-redeem oleh si perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, ini kalau di preference shares ada istilah callable, berarti ini preference shares-nya bisa sewaktu-waktu di-call atau di-redeem oleh si perusahaan yang bersangkutan. Ya, bisa di call ya, bisa di call. Ketika nanti si perusahaan ini akan nge-call, akan nge-redeem preference shares-nya, maka nanti sudah ditetapkan di awal harganya yaitu 120 euro. Jadi parnya atau nominal value-nya 100 euro. Nanti kalau di call maka saham preference ini harus dibayarkan sebesar 120 euro kepada para pemegang saham preference. Paham ya sampai di sini ya? Ini Pak, ini apakah treasury shares? Biasanya treasury shares itu umumnya untuk ordinary shares. Ya, kalau kemudian ini akan ditebus, akan di-call preference share, itu artinya saham preference-nya akan dimusnahkan ya, akan didispose dengan jalan dimusnahkan. Ya, kalau mau memusnahkan berarti ya tinggal dibeli saja itu, si saham istimewanya dibeli dengan membayarkan sejumlah uang kepada para pemegang saham istimewanya. Nah, kemudian pada saat ini 10.000 shares authorized. Oh, ini yang terotorisasi 10.000. Berarti Grabber ini di akta pendirian perusahaannya dia sudah meniatkan untuk sepanjang Grabber ini masih eksis di dunia usaha, dia akan menerbitkan maksimal sebanyak 10.000 lembar saham dengan par value 100 euro. Maka total modal yang diharapkan terkumpul dari pemegang saham istimewa adalah 10.000 lembar dikalikan 100, sehingga berapa nih? 1 juta euro ya. Itu total modal yang diharapkan terkumpul dari saham preference. Kemudian 6.000 lembar saham issued and outstanding. Oh, ternyata yang sudah diissued, sudah diterbitkan dan saat ini beredar di market ada 6.000 lembar saham. Sehingga kemudian saldo equity dari share capital preference dari saham istimewa, setoran saham istimewa, totalnya adalah 600 euro. Lupa 600 euro dari mana Pak? 600 euro adalah dari 6.000 shares
issued dikalikan dengan 100 euro per value, sehingga hasilnya adalah 600.000. Paham sampai di sini ya? Ingat bahwasanya pencatatan share capital baik dash preference maupun share capital dash ordinary itu berasal, pencatatannya adalah berasal dari jumlah lembar saham issued dikalikan dengan par value ya, bukan market value atau bukan price, market price, bukan market price atau market value. Oke. Nah, berikutnya kita lihat share capital yang ordinary. Share capital ordinary ternyata no par. Tidak ada par value-nya, melainkan tetapi dia punya stated value. Stated value-nya dilekatkan sebesar 5 euro per lembar sahamnya. Kemudian di akta pendirian di ADART atas Grabber ini dia sudah meniatkan untuk menerbitkan ya, diotorisasi itu kan belum tentu diterbitkan semua, tapi dia punya niatan maksimal jumlah saham yang dapat diterbitkan adalah untuk saham biasanya adalah 500.000 lembar. Nah, saat ini 400.000 lembarnya sudah diisut ya, 400.000 lembarnya sudah diisut, and 390.000-nya outstanding. Oh, kita dapat kesimpulan di sini bahwa pasti ada saham treasury, ada treasury shares. Kenapa? Karena share issued-nya 400.000, loh kok outstanding-nya cuma 390.000. Maka akan ada selisihnya, 10.000-nya ini pasti akan merupakan saham treasury atau treasury shares. Nah, kemudian total share capital dash ordinary yang diisut berapa? Yaitu 2 juta ya, yaitu 2 juta. Nah, 2 juta itu dari mana Pak? 2 juta, perhatikan. 2 juta itu adalah dari 400.000 lembar share isut dikalikan 5 euro. Ya, dikalikan 5 euro per value. 400.000 dikalikan 5 sama dengan 2 juta. Loh Pak, kok bukan 390.000 dikalikan 5 Pak? Oh ya bukan. Ingat bahwasanya treasury shares itu tidak ngutak-atik, tidak berpengaruh, tidak mengubah saldo share capital. Ingat, sekali lagi saya ulang, treasury shares tidak mengubah, tidak mempengaruhi saldo share capital. Paham ya sampai di sini ya? Sehingga jumlah share capital dash ordinary nilainya adalah jumlah saham yang diisut, yaitu 400.000 lembar dikalikan par value-nya 5 euro sama dengan 2 juta euro. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya, loh kok di sini ada OSDD, ada ordinary share dividend distributable. Oh, berarti ini si perusahaan ini, si Grabber ini sudah declare janji untuk membayarkan share dividend. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember itu janjinya belum dilunasi, alias saham baru belum diterbitkan dalam rangka share dividend. Dan ingat bahwasanya OSDD ini akan menambah apa? Menambah share capital, menambah saldo ekuitas. Sehingga 2 juta ditambah 50.000 OSDD-nya ini kan nanti pseudo saham ordinary atau semacam semi saham biasa, sehingga nanti ini akan berubah menjadi share capital dash ordinary. Sehingga ini ditambah 2 juta ditambah 50.000 sama dengan 2 juta 50.000. Ini adalah total share capital yang berupa saham biasa. Kemudian berikutnya share premium preference, jumlahnya 30.000. Kemudian ada share premium ordinary, jumlahnya 1.050.000. Lantas ada return earning jumlahnya 1.160.000 ya, 1.160.000. Kemudian treasury shares, jadi treasury shares jumlahnya 10.000 lembar. 10.000 lembar dari mana kita tahu? Yaitu dari 400.000 lembar dikurangi 390.000 lembar.
Ada 10.000 lembar treasury shares. Nilainya cost, ini pasti at cost ya. Karena kalau kita mencatat treasury shares itu kita menggunakan metode cost, harga perolehan. Sehingga costnya atas 10.000 lembar saham ini, cost totalnya adalah 80.000. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, dulu waktu ngebeli per lembarnya berapa harganya? Ya tinggal 80.000 dibagi 10.000 ya, sama dengan berapa nih? 8 euro ya, betul ya, 8 euro ya. Ini kan ada 10.000 lembar saham, 10.000 lembar saham, kemudian totalnya 80.000 nilainya. Maka harga per lembar, harga pembelian per lembar atas saham treasury ini adalah 80.000 dibagi 10.000 sama dengan 8. Kalau kita lihat par value-nya, par value atau nominal value-nya adalah 5 euro. Berarti ini sudah naik dulu pas daripada diisut, ketimbang diisut kan cuman 5 euro ya par value-nya. Tapi ketika dibeli naik harganya sudah menjadi 8 euro per lembar. Sehingga total ekuitasnya, total equity-nya adalah di total semua ini jumlahnya adalah 4.810.000 euro. Oke. Dan kemudian kita lihat notes-nya di sini adalah returning is restricted for the cost of treasury shares sebesar 80.000. Oh, ini si manajemen perusahaan ya, manajemen perusahaan itu dia punya kebijakan ya, punya kebijakan. Untuk apa kebijakannya? Kebijakannya adalah untuk membatasi penggunaan return earning ya. Penggunaan returningnya akan dibatasi, yaitu sebesar 80.000 ini nggak boleh dipakai ya. 80.000-nya itu nggak boleh dipakai. Kenapa tidak boleh dipakai? Karena ini untuk berjaga-jaga atas treasury shares yang saldonya 80.000 ini. Nah, kalau kita lihat tadi kan bahwasanya returning itu kan bisa direstriksi, bisa dibatasi penggunaannya kan gitu. Ya, ada 3 tadi ya. Yang pertama ada secara legal, oleh regulasi diwajibkan. Kemudian yang kedua secara kontraktual, diwajibkan oleh pihak lain adanya satu kontrak tertentu. Dan yang ketiga adalah secara voluntary kan gitu. Nah, yang ini saya rasa ini secara voluntary ini. Ya, artinya adalah kan treasury shares itu yang bertanggung jawab perusahaan sendiri kan gitu, nggak ada kaitannya dengan pihak lain. Kemudian kalau perusahaan ini punya ide, si Grabber ini punya ide untuk mencadangkan 80.000 atas treasury shares-nya bagi mencadangkan sebesar 80.000 atas return earning-nya bagi penjualan kembali atas treasury shares, ya berarti itu kewenangannya 100%, kontrolnya 100% itu berada di perusahaan itu sendiri. Sehingga kalau ditanya, Pak ini jenis returning restriction-nya apa? Ya ini berarti pasti voluntary restrictions ya. Voluntary restriction. Kenapa? Karena dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ini adalah contoh equity section di neraca atau statement of financial position untuk Grabber, perusahaan yang bernama Grabber. Oke. Berikutnya ini apa nih? Oh, ini yang penyajian equity section, tapi dia itu bentuknya itu yang simple. Kalau yang ini tadi kan bentuknya yang lengkap seperti ini ya. Kalau menurut saya Pak lebih bagusan yang simple seperti ini ataukah yang lengkap seperti ini? Jawabannya kalau saya milih yang secara lengkap seperti ini. Termasuk dengan ini ada keterangan parnya berapa kan gitu ya, jumlah yang beredar berapa, otorisasinya berapa, yang diisut berapa, yang beredar berapa, par value-nya berapa, lengkap di sini. Sehingga kemudian tanpa perlu kita melihat jurnalnya, kita bisa membaca ini dengan mudah. Kalau cuma dirangkum seperti ini saja, ya kalau cuma dirangkum seperti ini saja, maka kan kita ya agak kesulitan. Seperti di sini treasury shares-nya, jumlah lembar treasury-nya berapa ini? 36981.580.
Kan kita tidak pernah ngerti ini angka 36981580 asalnya dari mana, kan gitu. Kenapa nggak ngerti? Karena kita nggak ada data mengenai yang di issued berapa, kemudian yang masih outstanding berapa, nggak ngerti di sini. Yang di issued ada jumlahnya, yaitu 418842707. Tapi yang outstanding berapa ini nggak ditulis di sini, kita nggak ngerti. Oke ya. Oke. Nah, jadi saya lebih prefer untuk menuliskannya secara lengkap seperti ini. Oke, itu terkait dengan statement of financial position yang berfokus kepada equity atau ekuitas. Nah, bagaimana dengan statement of return earning? Kita lihat statement of return earning, adakah statement of return earning? Nah, statement of return earning tadi sudah kita bahas waktu kita membahas di video materi sebelumnya tentang return earning ya. Jadi perusahaan bisa membuat statement of return earning sendiri yang terpisah dari equity section atau equity section di statement of financial position yang terpisah dari situ. Tidak apa-apa. Kalau ini dibuat terpisah seperti ini dari equity section, maka kemudian karena ini cuma membahas tentang return earning saja, tentunya perusahaan juga harus membuat statement of changes in equity ya, statement of changes in equity. Nah, kita lihat contoh terkait dengan statement of changes in equity ada di appendix 11A di chapter 11 bukunya Pak Kesu. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah bentuk statement of changes in equity. Seperti sudah kita bahas tadi bahwa yang namanya statement of changes in equity berarti isinya lengkap, mengakomodasi semua item-item yang ada di kelompok akun ekuitas untuk satu corporation tersebut. Oke, maka kita lihat ini contohnya beda dengan yang tadi ya. Ini sekarang perusahaannya namanya Hampton. Statement of changes in equity untuk periodenya tanggal 31 Desember tahun 2017. Kalau kita lihat sekilas di sini, maka kita tahu bahwasanya Hampton ini memiliki komponen ekuitas berupa share capital, kemudian share premium. Di sini tidak ada keterangan preference, tidak ada keterangan ordinary. Kalau begitu jelas ini pasti ordinary, kan gitu. Kan kalau kita lihat sekilas di sini kan nggak ada keterangan ordinary, nggak ada keterangan preference. Berarti kalau begitu jelas ini adalah preference. Ya, kalau begitu jelas di sini adalah ordinary. Karena biasanya perusahaan itu dia akan menerbitkan saham yang lebih utama adalah saham biasa atau ordinary shares, dan biasa yang lebih aktif di trading di bursa pasar saham itu adalah saham biasa ketimbang saham preference. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada nih, ini issued 5,000 ordinary share. Nah, jelas ya, berarti ini ordinary shares. Tapi kalau ini pun seandainya nggak ada keterangan ordinary, kita juga bisa menebak biasanya ini adalah ordinary shares. Oke. Jadi ekuitasnya Hampton itu terdiri dari share capital, ordinary share capital, kemudian share premium dash ordinary ini pasti, kemudian ada return earning dan ada treasury shares. Berarti ini Hampton tidak punya OSDD, yaitu ordinary share dividend distributable. Nah, jadi ini perusahaan ini tidak membayarkan share dividend. Berarti dia tidak punya OSDD karena dia tidak membayarkan ordinary share, tidak membayarkan share dividend. Atau kalaupun pada tahun 2017 Hampton ini membayarkan share dividend, artinya dividen share barunya atau saham barunya itu sudah di-issued sebelum tanggal 31 Desember tahun 2017. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Saldo awal pada tanggal 1 Januari, share capitalnya 300.000, share premium 200.000, return earningnya 650.000, treasury sharesnya 34.000. Dan ingat bahwa treasury shares itu adalah kontra ekuitas, sehingga total 1.116.000 ini merupakan 300.000 ditambah 200.000 ditambah 650.000 minus 34.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya
Pada tahun 2017, periode tahun 2017 ini perusahaan ini Hampton ini sudah menerbitkan 5.000 lembar saham. Ya, dia menerbitkan 5.000 lembar saham. Issued 5,000 ordinary shares at 15 euro. Ya, menerbitkan saham baru ordinary shares tentunya sebanyak 5.000 lembar. Kemudian di sini ada keterangan 15 euro. Nah, sekarang kita bertanya, Pak, 15 euro ini ya, 15 euro ini par value ataukah market value atau market price? Jawabannya adalah gimana cara untuk mengetahuinya 15 ini par value ataukah market value? Kita lihat di sini. Share capitalnya 25.000. Anggaplah kita nggak melihat yang di atas ini ya. Kita ngelihat di sini. Share capitalnya 25.000. Sementara yang diisut 5.000 lembar. Maka 25.000 dibagi 5.000, maka 25.000 dibagi 5.000 berarti berapa tuh? 25.000 dibagi 5.000 sama dengan 5. 5 ini menunjukkan pasti par value. Kenapa? Karena share capital dash ordinary itu akan selalu dicatat. Setoran modal oleh pemilik itu akan selalu dicatat at par. Ya, jadi share capital dash ordinary ini pasti at par. Ya, sehingga parnya berapa? 25.000 dibagi 5.000 sama dengan 5. Ya, 5 adalah par value. Sehingga kita tahu 15 euro ini pasti market value, bukan par value. Oke. Sehingga premiumnya tentunya adalah 15 euro dikurangi 5 euro sama dengan 10. 10 dikalikan 5.000 lembar sama dengan 50.000. Nah, ini adalah share premium dash ordinary yang dihasilkan oleh Hampton sepanjang periode tahun 2017. Sehingga total penambahan share capitalnya adalah saham biasa, penambahan saham biasanya adalah 75.000, yaitu 25 ditambah 50. Kemudian pada periode tahun 2017 kita tahu di sini declared 40.000 euro cash dividend. Oh, berarti ini pada periode tahun 2017 Hampton tidak melakukan penerbitan saham baru dalam rangka share dividend. Sebagai gantinya tahun 2017 nih Hampton membayarkan dividen tunai ya. Berapa jumlah dividen tunai yang dibayarkannya? Yaitu 40.000 euro. Sehingga kita tahu bahwasanya dividen itu akan mengurangi returning. Maka returningnya akan terkurangi 40.000 di sini ya. Sehingga total ekuitasnya berkurang 40.000. Kemudian sepanjang tahun 2017 kita tahu juga bahwa Hampton ini melakukan pembelian 2.000 shares for treasury. Maka pada periode tahun 2017 ini Hampton kita tahu melakukan pembelian saham treasury sebanyak 2.000 lembar. Kemudian 16 euro di sini ini pasti adalah merupakan cost-nya. Cost-nya 16 euro. Sehingga total nilai pembelian saham treasury adalah 16 euro dikalikan 2000 sama dengan 32.000. Dan ingat bahwasanya treasury shares itu merupakan kontra equity. Oke, sehingga di sini treasury shares di sini lambangnya negatif. Sehingga akan mengurangi total ekuitas di sini minus 32.000. Berikutnya, net income. Net income for the year untuk sepanjang tahun 2017 ini perusahaan berhasil generating profit net income sebesar 240.000. Dan ingat, net income itu akan di-close ke returning, sehingga net income-nya akan ditaruh atau diletakkan di sisi return earning. Ya, akan diletakkan di sisi return earning sebesar 240.000. Ya, 240.000. Sehingga akan menambah ekuitas sebesar 240.000.
saldo akhir tanggal 31 Desembernya terdiri dari share capitalnya menjadi 325.000, share premiumnya 250.000, kemudian return earningnya 650.000 saldo awal, dikurangi dividen, ditambah profit tahun 2017 sehingga saldo akhirnya 850.000. Kemudian treasury shares-nya ini masih 66.000, saldo awal 34.000, ditambah beli lagi 32.000, maka saldo akhir treasury shares-nya adalah 66.000 dan saldo akhir ekuitasnya adalah kita jumlahkan dan kita kurangkan ini dari saldo awal sehingga saldo akhirnya adalah 1.359.000. 1.359.000. Paham ya? Ini adalah statement of changes in equity. Bentuk formatnya seperti ini. Tentu saja return earning sudah ada di dalamnya. Statement of return earning atau return earning statement sudah ada di dalamnya. Kan kita kalau ngelihat return earning statement itu kan berarti pergerakan saldo awal return earning. Nah, ini kan saldo awal return earning. Kemudian pengurangan dan yang ini penambahan. Ini saldo akhir return earning. Oke, sudah terinclude, sudah termasuk di statement of changes in equity return-nya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat statement of return earning. Ya. Nah, sehingga seperti tulisan yang di bold oleh Pak Keso ini. When a statement of changes in equity is presented, a return earning statement is not necessary. Jadi kalau kita sudah membuat statement of changes in equity, satu corporation sudah membuat statement of changes in equity, maka kemudian tidak perlu membuat kembali statement of return earning. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, oke. Nah, berikutnya, jadi pembahasan tentang penyajian atas perseroan terbatas, sisi ekuitasnya tentunya sudah kita bahas. Nah, berikutnya sekarang kita lanjut ke analisis keuangan terkait dengan ekuitas. Financial analysis terkait dengan equities. Kita akan membahas 3 macam analisis keuangan terkait dengan ekuitas di perusahaan corporation. Yang pertama namanya adalah return on shareholders equity. Return on shareholders equity. Bahasa singkatnya kalau mau disingkat ini istilahnya adalah ROE. Return on equity. Hanya saja karena kita bahas perusahaan corporation, maka kita tidak bisa menyebutnya secara simple return on equity. Kenapa? Karena equity-nya equity yang mana dulu kan gitu. Kalau perusahaannya berbentuk proprietorship, simple kita tinggal menyebutnya return on equity, selesai, nggak ada masalah. Kenapa? Karena equity-nya jelas, isinya cuma satu saja kalau di proprietorship company. Nah, kalau ini kita bahas corporation, maka equity-nya isinya ada returning, ada share capital. Share capitalnya pun itu ada yang preference, ada juga yang ordinary. Maka kita harus perjelas return on equity-nya itu yang mana, sehingga kita tuliskan di sini return on shareholders equity. Dan biasanya yang dihitung ROE-nya adalah shareholders, adalah shares yang ordinary. Sehingga kalau mau ditulis lebih lengkap lagi, return on ordinary shareholders equity, gitu ya. Nah, return on shareholders equity itu nanti akan menunjukkan profitabilitas perusahaan atas modal yang disetor oleh investor. Jadi ini merupakan ukuran profitabilitas. Profitabilitas apa sih, Pak? Profitabilitas itu kemampuan untuk mengenerate profit. Ya, ukuran profitabilitas itu berarti ukuran kemampuan satu perusahaan dalam rangka untuk generating profit. Nah, return on shareholders equity ini berbicara tentang kemampuan perusahaan untuk mengenerate profit untuk setiap $1 atau Rp1 atau satu satuan mata uang atas setoran modal yang sudah diberikan kepada perusahaan tersebut. Saya ulang, sehingga return on shareholder equity itu menunjukkan berapakah return yang dihasilkan oleh setiap $1 saham
yang disetorkan oleh pemilik modal kepada perusahaan tersebut. Paham ya? Sehingga kalau definisinya seperti itu, maka kita dengan mudah bisa membuat rumusnya. Sehingga rumus ROE untuk shareholders equity atau ordinary shareholder equity adalah ROE-nya sama dengan net income dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Saya ulang, rumusnya adalah ROE sama dengan net income. Net income-nya pun khusus hanya untuk net income yang akan dialokasikan untuk ordinary shareholders ya. Lupa ini maksudnya bagaimana kok net income dalam kurung for ordinary shareholders only. Ingat bahwasanya net income profit itu nanti kan profitnya akan dibagi kepada para pemegang saham. Dan pemegang saham itu ada dua jenis, pemegang saham preference dan pemegang saham biasa. Nah, kalau pemegang saham preference, dividennya kan konstan. Sudah kita bahas ya, dividennya kan konstan dan sudah ditetapkan di awal. Maka kalau dividennya konstan, ditetapkan di awal, dah gitu kumulatif pula, maka pasti sebagian net income-nya ini akan diambil. Suka tidak suka, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap bagian dari net income-nya ini akan diambil oleh pemegang saham preference. Kalau begitu ini harus dimurnikan. Ya, dimurnikan caranya gimana ya? Net income-nya ini adalah net income yang hanya khusus porsi bagiannya bagi untuk si pemegang saham biasa. Nah, kalau gitu gimana cara untuk memurnikannya? Ya, net income dikurangi dengan dividen untuk saham preference, kan gitu logikanya. Oke? Saya lanjut ya. ROE-nya kalau begitu rumusnya adalah net income for ordinary shareholder dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Average ordinary shareholders equity. Jadi shareholders equity awal periode dan akhir periode kan tentunya beda nilainya. Nah, supaya kita bisa mengambil satu nilai tertentu, maka caranya gimana? Yang paling gampang ya tinggal dirata-ratakan saja, sehingga average ordinary shareholder equity-nya ketemu awal tambah akhir dibagi 2 selesai. Nah, dihitung net income dibagi average ordinary shareholder equity, ini akan menjadi ROE, yaitu return on shareholders equity. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita lihat contoh di bukunya Pak Keso. Ya, mana nih? Nah, ini. Return on ordinary shareholders equity. Perhatikan di sini contohnya, kita langsung ke contohnya aja. Ada satu perusahaan namanya Carrefour. Shareholder equity-nya beginning dan endingnya adalah 8047 dan 8597. Maka dari itu rata-ratanya adalah tinggal 8047 ditambah 8597 dibagi 2. Ini adalah average ordinary shareholder equity. Kemudian net income-nya 1263. Sekali lagi, net income-nya 1263. Kemudian Pak Keso bilang bahwasanya no preference shares were outstanding. Oh, kalau begitu ini perusahaan ini tidak ada punya saham istimewa yang diterbitkan. Kalau begitu preference shareholdernya nggak ada. Kalau tidak ada preference shareholdernya, maka tidak ada dividen for preference shareholders. Tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham istimewa. Kalau begitu net income-nya semuanya 1263 ini goes to ordinary shareholders. Sehingga net income minus preference dividennya adalah 1263 minus 0 sama dengan tetap 1263. All profit will goes to ordinary shareholders. Sehingga return on ordinary shareholders equity-nya tinggal kita hitung saja, 1263 dibagi berapa nih? 8047 tambah 8597 dibagi 2. Hasilnya adalah 15,2%. Ya, 15,2%. Artinya apa? Artinya adalah untuk setiap 1 euro, ini kan satuannya euro berarti ya. Untuk setiap 1 euro saham untuk setiap 1 euro
setoran modal oleh pemegang saham biasa di perusahaan ini, di Carrefour, ini akan mendapatkan return, akan menghasilkan net income, bukan return ya berarti ya, net income-nya masih gross ya, return-nya masih gross karena berupa net income. Dia akan mendatangkan net income sebesar 15,2 euro. Saya ulang, cara membacanya adalah untuk setiap 1 euro modal yang disetor kepada Carrefour nanti akan generating profit sebesar 15,2%-nya dari 1 euro alias 15,2 euro. Jadi setorkan 1 euro, nanti Carrefour akan menghasilkan 15,2 euro. Paham ya sampai di sini ya? 15,2 euro net income maksudnya. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke, itu yang analisis keuangan yang pertama. Berikutnya kita lihat analisis keuangan terkait dengan ekuitas yang kedua. Namanya adalah earning per share. Nah, ini yang paling widely used, yang paling banyak dipakai, yaitu EPS, earning per share. Nah, earning per share ini menunjukkan profitabilitas perusahaan atas setiap satu ordinary share yang dimiliki. Satu ordinary shares yang dimiliki. Maksudnya satu di sini adalah satu lembar. Ya, satu lembar. Kalau yang ROE yang di sini tadi, return on shareholder equity, ini berarti berbicara satuannya adalah euro, dolar, rupiah atau satuan mata uang. Kalau EPS ini berbicara tentang satuannya adalah lembar saham. Jadi saya ulang, maka EPS adalah menunjukkan profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan untuk generating profit atas atau untuk setiap satu lembar ordinary share yang dimiliki. Nah, kalau begitu kok kayaknya sama Pak definisinya. Iya, definisinya mirip. Sama-sama menunjukkan aspek profitabilitas perusahaan atas modal yang disetor oleh para pemegang saham. Bedanya adalah kalau yang atas, return on shareholders equity atau ROE ini berbicara untuk setiap satu unit, berbicara untuk setiap satu satuan mata uang. Tapi kalau EPS berbicara untuk setiap satu lembar saham. Sehingga rumusnya ini mirip. Ya, rumusnya adalah EPS sama dengan net income yang didedikasikan khusus hanya untuk ordinary shareholder. Porsi net income untuk ordinary shareholdernya berapa dibagi dengan average number of outstanding ordinary shares dibagi dengan jumlah rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Jadi pada awal periode jumlah lembar saham yang beredarnya berapa, kemudian di akhir periode jumlah lembar saham yang beredarnya berapa, dijumlahkan dibagi 2 akan ketemu average number of outstanding ordinary shares. Nah, net income dibagi average number of outstanding ordinary shares ini akan menjadi EPS. Jadi misal kalau EPS-nya itu misalkan berapa nih? Misal saja, ini karena contohnya di bukunya Pak Kesu nggak ada. Misal net income goes to, misal saya urat-urat di sini saja ya. Net income goes to si pemegang saham biasa, misalkan 100 juta. Atau to make it simple ya 100 gitu aja lah ya. Net income-nya 100. Kemudian jumlah saham yang beredar, outstanding share, saya singkat OS gitu aja ya. Outstanding share-nya ini ada 1000 lembar. Ya, 1000 lembar. Maka EPS-nya adalah sama dengan net income 100 sama dengan, saya tulis di sini 100 yang ini dibagi dengan 1000 sama dengan 0,1 ya, 0,1. Jadi maksudnya EPS 0,1 itu cara membacanya adalah bahwa untuk setiap
satu lembar saham yang ditanamkan atau yang disetorkan di perusahaan ini akan menghasilkan net income sebesar 0,1. Ya, akan menghasilkan net income sebesar 0,1 dolar tentunya ya. Jadi untuk per lembar saham akan generating profit sebesar 0,1 dolar atau 0,1 rupiah atau 0,1 euro. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini analisis keuangan yang kedua, EPS. Kemudian berikutnya analisis keuangan terkait dengan ekuitas yang ketiga, yang terakhir. Namanya adalah book value per share. Book value per share ini menunjukkan claim ordinary shareholders untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki atas aset bersih perusahaan. Lupa aset bersih itu apa? Net asset itu apa? Net asset itu adalah total aset dikurangi total liabilities. Lupa, total aset dikurangi total liabilities kan berarti sama dengan total equities dong Pak? Yes, definitely. Sehingga kita bisa menyebut nama lain dari equities itu adalah net assets. Paham ya? Saya ulang, nama lain dari equity itu adalah aset bersih, atau nama lain dari ekuitas itu adalah aset bersih. Sehingga rumus untuk menghitung book value per share adalah BVPS adalah sama dengan ordinary shareholders equity dibagi dengan average number of outstanding ordinary shares ya, dibagi average number of outstanding ordinary shares. Ini kok kayaknya terlalu rumit, bagaimana Pak? Oke, supaya lebih jelas kita langsung lihat contoh ilustrasinya daripada menganalisis rumus. Oke, contoh ilustrasinya ada di appendix 11B ya, book value per share. Oke, book value per share ini represents, memberikan informasi, merepresentasikan the equity an ordinary shareholder has in the net assets of the corporation. Net asset tadi adalah sama dengan ekuitas. Jadi jumlah kepemilikan ekuitas, jumlah kepemilikan net asset ya, jumlah kepemilikan net asset untuk setiap share atau saham yang beredar yang dimiliki oleh para shareholders. Untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki oleh shareholders itu dia punya klaim atas aset bersih perusahaan itu berapa dolar atau berapa rupiah atau berapa euro. Oke, saya ulang ya. Jadi book value per share itu menunjukkan untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki oleh shareholders tentunya adalah saham biasa ya. Untuk setiap satu lembar saham biasa yang dimiliki oleh shareholder itu pemegang sahamnya bisa ngeklaim aset bersih punyanya perusahaan itu berapa euro atau berapa dolar atau berapa rupiah. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Apa Pak yang dimaksud dengan total ordinary shareholders equity itu? Ordinary shareholder equity ini maksudnya adalah bagian porsi ekuitas yang seluruhnya akan masuk menjadi hak miliknya pemegang saham biasa. Kalau tadi kita ada namanya bagian net income yang akan menjadi miliknya si ordinary shareholders. Bagian net income yang akan goes to ordinary shareholders itu adalah total net income dikurangi dengan dividen preference, kan gitu tadi ya. Nah, sekarang kalau di sini ada istilahnya ordinary shareholders equity. Oh, berarti ini bagian dari ekuitas yang akan goes to shareholders equity. Oh, kalau begitu harus dimurnikan dong Pak ekuitasnya. Yes ya, ekuitasnya harus dimurnikan. Bagaimana cara memurnikannya? Tentu saja akan dikurangi dengan dividen saham preference, jelas, dan kemudian akan dikurangi juga dengan preference hak miliknya si preference shareholders. Apa itu? Yaitu saham preference dan premium on preference shares tentunya. Oke ya, kita lihat sekarang bagaimana contohnya. Langsung saja kita lihat di sini contohnya. Oke, Pak Kiso akan menggunakan data dari Grabber
untuk menggambarkan perhitungan book value per share. Oke. Grabber's preference shares are callable at 120 euro. Oh, di sini diinformasikan bahwasanya preference shares-nya akan dapat di-call sebesar 120 euro. Apakah ini pasti di-call? Jawabannya adalah tidak. Hanya saja Grabber memberikan informasi ke kita bahwa kalau Grabber ini mau nge-call, mau mendispose, meretired preference shares-nya, maka dia harus membeli sebesar 120 euro dari para pemegang saham preference. Atau dengan kata lain, kalau begitu nilai saham preference-nya adalah 120 euro per lembarnya. Assume that dividends on Grabber's preference share were in arrears for 1 year sebesar 54.000. Oh, ini ada penangguhan, ada tangguhan dividen untuk saham preference 1 tahun saja, 1 periode saja, yaitu sebesar 54.000. 54.000 dari mana? Dari 6.000 jumlah saham yang beredar, saham preference yang beredar, dikalikan untuk setiap satu lembar saham dia punya hak dividen preference dividen sebesar 9 euro. Sehingga total dividen untuk saham preference yang tertangguhkan in arrears adalah 54.000, yaitu 6.000 dikalikan 9. Okay. The computation of preference shares equity step 1, okay. Sebenarnya nggak usah pakai step-stepan juga tidak apa-apa, namun tidak apa-apa kita pakai step-stepan. Step yang pertama kita mau menghitung apa nih, preference share equity. Preference shares equity yaitu call price-nya adalah 720.000 ya. Call price-nya 720.000. Jadi seandainya semua saham preference-nya ini di call, di retired, maka perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar 720.000, yaitu 120 euro call price-nya dikalikan dengan 6.000 lembar saham yang outstanding, maka hasilnya 720.000. Kemudian pada periode ini dividen in arrears, artinya haknya si pemegang saham istimewa atau preference yang belum dibayarkan berupa dividen adalah 54.000, sehingga total preference share equity ya, artinya equity yang goes to preference shareholders totalnya adalah 720 ditambah 54 sama dengan 774.000 euro. Nah, 774.000 euro ini merupakan equity yang akan goes to preference shareholders. Oke, berikutnya bagaimana menghitung BVPS atau book value per share-nya? Kita lihat perhitungannya. Total equity-nya untuk si Grabber, total equity-nya totalnya adalah saldo akhirnya adalah 4810.000. Kemudian less preference share equity sudah dihitung di sini 774.000, sehingga ordinary shareholder equity atau equity that will goes to ordinary shareholders all adalah 4.036.000. 4810 dikurangi 774, 4.036.000. Kemudian ordinary shares outstanding ada 390.000. Ordinary shares outstanding ada 390.000 ya. Nah, 390.000 ini adalah saham biasa yang outstanding ya, saham biasa yang outstanding. Oh, berarti rumus yang saya tulis di sini ini keliru ini. Ini bukan average number of outstanding shares. Ini berarti average-nya saya hapus ya. Number of outstanding ordinary shares berarti ya. Berarti pembaginya adalah bukan average melainkan jumlah total number of outstanding ordinary shares. Kemudian lupa kenapa kok di sini tidak pakai average, tidak pakai rata-rata, karena perhatikan ini ekuitas di sini, ini adalah ekuitas saldo akhir. Ya, ekuitas saldo akhir. Ekuitasnya tidak di rata-rata tentunya. Kenapa? Karena ini adalah ekuitas saldo akhir. Kenapa Pak kok ini saldo akhir? Nah, ini kan ada
total ekuitas saldo akhirnya yang brutonya adalah 4810. Kemudian setelah dihitung yang goes to preference shareholder 774, berarti angka 4036.000 ini adalah saldo akhir ekuitas neto yang semuanya ini goes to ordinary shareholders. 4.036.000 saldo akhir. Kalau di sini saldo akhir, kemudian di sini jumlah lembar sahamnya mestinya juga saldo akhir, bukan average. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau di sini net income itu kan period. Sekali saya ulang, net income itu adalah periode. Loh Pak, tahu dari mana bahwa net income itu periode? Loh, perhatikan di income statement. Income statement itu berbicara periode. Sehingga net income itu adalah waktunya adalah periode. Kalau net income-nya periode, kalau pembilangnya ini periode, maka penyebutnya juga harus periode. Jadi tidak mungkin di sini cuma di satu titik tertentu saja. Maka di sini supaya bisa mewakili satu periode digunakanlah average atau rata-rata. Ya, perhatikan itu ya, perhatikan itu. Sehingga di sini ordinary shares outstanding-nya pada tanggal 31 Desember adalah 390.000. Sehingga BVPS atau book value per share-nya kita bisa lihat perhitungannya yaitu 4.036.000 dibagi 390.000 sama dengan 10,35. Ini adalah book value per share. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Sekali lagi, ini angka book value per share-nya adalah 10,35 euro. Maksudnya apa Pak angka 10,35 euro ini? Maksudnya adalah untuk setiap satu lembar saham yang beredar itu nanti punya klaim aset untuk grabber sebesar 10,35 euro. Saya ulang, untuk setiap satu lembar saham biasa yang diinvestasikan di grabber, dia nanti akan punya klaim asetnya grabber sebesar 10,35 euro. Itu maksud dari angka 10,35 yang dihasilkan dari perhitungan book value per share. Oke. Sampai di sini tuntas pembahasan kita tentang tadi kita berbicara tentang penyajian atas ekuitas di neraca dan perhitungan analisis keuangan terkait dengan ekuitas di perusahaan perseroan terbatas atau corporation. Oke, sampai di sini saya berharap kita semua dapat paham atas pembahasan kita di video materi di part yang ke-7 ini. Oke, terima kasih.